In kana al-hadasul akbar, apabila hadasnya hadas besar, itu apabila dengan hadas besar maka dengan apa? Air. Wa in kana hadasan asghar yakfi mururahu ala a'dha'il wudu' biniyah, yaitu apa namanya? Cukup kalau misalnya hadas kecil itu cukup dengan menggunakan air di anggota wudu saja dengan niat ya. Fa in faqadal ma, apabila air tidak ada, faqada mafqud, tidak ada, habis misalnya, au ajaza anhu bistimari, atau tidak bisa apa namanya menggunakan air, mayanubu anhu, maka dia memakai yang mewakili air, yaitu bahwa turab, yaitu adalah turab, debu, ala sifatil mururi biha syar'an, ala sifatil mururi biha syar'an. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, yang mana sesuai dengan syariat Islam, yang mana sesuai dengan syariat Islam. Wasiyati zikruha insyaallah fi babit tayammum. Baik. Sekarang kita melanjutkan apa maksud dengan zawalul khabas. Zawalul khabas. Khabas adalah, kalau kita terjemahkan ke dalam Indonesia, adalah sebuah kotoran yang terlihat, yaitu zawalun najasati minal badani was thawbi wal makan, menghilangkan najis yang terdapat pada badan atau pakaian atau tempat atau yang lain. Fataharatu al-hissiyah ala naw'an, maka taharah itu ada dua. Ada taharatun hadas wa takhtassu bil badan, ini biasanya yang ada di tubuh kita atau yang telah dikerjakan oleh tubuh kita, misalnya BAB, habis BAB itu namanya kita setelah hadas, atau BAK. Nah, wa taharul khabas, dan bersih dari khabas, yaitu dari hal-hal yang nampak, yang kita lihat. Wa takunu fil badani wa fis thawbi wal makan. Wal hadatsu ala naw'an, hadatsun asghar wa ma yujibu bil wudu', yang mana harus wudu, wal hadatsu akbar wa ma yujibu bihil ghusl. 6. Sebelum kita melanjutkan ke bab yang lain, kita setelah mengetahui makna thaharah secara bahasa dan secara istilah, maka kita harus tahu juga ahamiyahnya. Dan tadi kita jelaskan secara sedikit ahamiyahnya, yaitu salah satunya adalah syaratun fi sihhatis shalat, syarat diterimanya salat, syarat sahnya salat maka dengan taharah. Tapi ada penjelasan yang lain selain syaratu li sihhatis shalat, syarat diterimanya salat seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Maka tidaklah diterima salatnya seorang apabila dia ahdasa, apabila setelah dia berhadas, setelah dia melakukan sebuah perbuatan yang menjadikan dia menghalangi dari sholat, itu namanya hadas.
maka harus dia berwudu dulu. Karena apa? Karena sholat itu adalah suatu ibadah yang mana ibadah yang kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima sholat kita. Dan salah satu diterima sholat kita adalah dengan wudu. Yang pertama. Yang kedua, karena kita ta'zimullah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat kita menghadap ke Allah, maka wajib kita ketika sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari khabas. Nah, harus dua-duanya. Tempat sholatnya bersih, dipel, ya, wangi, apalagi wangi ya, apalagi zaman sekarang ya masih ada pandemi ini. Allah alam sampai kapan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini. Ya, setiap sholat masjidnya, setiap sebelum sholat masjidnya harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, disapu, dipel, sehingga sholat kita tidak terganggu dengan hal-hal yang bersifatnya membuat sholat kita batal. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka bersuci, ya. Itu salah satu keutamaannya kita bersuci. Allah Subhanahu wa taala imtadaha al-mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka bersuci. Kapanpun dia, misalnya mau makan berwudu dulu, mau tidur berwudu dulu, kemudian mau kemana berwudu dulu, dan lain sebagainya. Apapun sebelum melakukan pekerjaan dia berwudu dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan mencintai orang-orang suka bersuci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang sholat di Masjid Quba, masjid yang di samping masjid yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid tersebut rijalun, orang-orang atau orang yang mau sholat, yuhibbun, yang suka ay yatatahharu, selalu bersuci, selalu berwudu, orang-orang yang bersih-bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang selalu bertaharah, berwudu, bersuci, itu insya Allah menjadi sebab dia tidak diadab, menjadi sebab dia menjadi orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat di kuburan nanti. Namanya ada nikmat kubur, ada kubur, ya. Dan maka sebaliknya juga orang-orang yang at-taksir, orang-orang yang meremehkan tentang toharah,
maka oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengazab dia bagi orang-orang yang at-taksir fin najasah, meremehkan najis, yaitu azab yang di kuburan. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya dalam hadis yang sahih, yaitu ketika Rasulullah SAW berjalan di atas dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahuma yu'adzaban, dua-duanya itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dosa besar. Di dosa besar. Amma hadza fakana la yastanzihu min baul. Yang pertama, dia tidak bersih ketika mencuci zakarnya setelah baul. Maka ini peringatan bagi kita semuanya agar kita selalu bersuci.